Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Febrianto. Di sini saya akan membagikan atau sharing tentang bagaimana cara menjadi seorang pembicara yang baik. Di sini saya memiliki 6 tips untuk menjadi pembicara yang baik. Berikut penjelasannya. Kita mungkin sering diminta untuk berbicara di depan umum, misalnya untuk presentasi, memberikan kata sambutan, atau memberikan ucapan selamat. Namun tidak semua orang mampu menyampaikan pesan tersebut dengan baik. Eh, Salah satu kendala berbicara di depan umum adalah tidak mengetahui teknik berbicara yang tepat. Berikut 6 tips yang dari saya sih untuk sharing kepada teman-teman semua cara menjadi pembicara yang baik di depan publik. Uh, Berikut saya akan share 6 tipsnya. Tips yang pertama adalah bagaimana kita dapat menguasai seluruh audiens. Coba perhatikan para penyanyi saat konser. Umumnya mereka menyapa seluruh penonton dan menatap mereka semua. Jangan hanya mengucapkan salam atau menyampaikan presentasi kepada sebagian audiens saja. Buat semua audiens merasa terhubung dengan Anda secara personal. Gunakan kata-kata pengantar yang membuat audiens merasa dihargai dan diperhatikan. Itu menjadi salah satu kunci untuk menguasai lapangan ataupun uh, panggung, sehingga kalian dapat berbicara dengan sangat percaya diri di atas panggung tersebut. Lalu tips yang kedua itu ialah kuasai emosi para audiens atau hadirin yang hadir. Pembicara yang baik akan berusaha mengenali emosi yang hadir terhadap topik yang akan dibicarakan. Cara untuk menggali emosi ini adalah dengan menyampaikan paparan Anda dengan gambar, ilustrasi, cerita, atau video yang dapat menarik perhatian mereka. Jadi emosi itu sangat penting dikuasai ketika kita berbicara di depan umum, karena emosi itu dapat mengikat seluruh audiens dan dapat menyatu dalam penyampaian kita dan pesan yang bisa kita sampaikan atau berbicara di depan umum itu dapat sampai kepada para audiens. Nah, tips selanjutnya yaitu yang ketiga. Ulangi hal yang penting. Anda tentu ingin agar pesan dibicarakan sampai pada pendengar dengan baik. Oleh karena itu, cobalah untuk menghitung poin-poin penting yang perlu diingat oleh audiens dengan mengulang kalimatnya di tengah atau di akhir. Dengan mengulang beberapa kali, hadirin akan menyadari poin dari pesan itu, sehingga pesan yang disampaikan dalam materi itu dapat diterima atau dapat diingat oleh para audiens yang hadir. Nah, tips selanjutnya ialah hubungkan topik dengan motivasi hadirin atau audiens. Setelah audiens tertarik dengan sebuah topik, coba diskusikan motivasi mereka datang ke acara tersebut secara spesifik. Hal ini akan membuat audiens merasa terlibat dengan pembicara, sehingga audiens itu merasa dihargai. Uh, jadi coba untuk ketika kita berbicara di depan umum, hubungkan topik dengan motivasi kepada audiens. Yang selanjutnya ialah hibur pendengar. Audiens akan merasa lebih dekat dan bersahabat dengan Anda ketika presentasi atau pembicara mengandung ilustrasi lucu, humor, atau anekdot gitulah. Siapkan humor ketika berbicara di umum agar pendengar merasa lebih rileks dan tidak kaku. Yang terakhir ialah ceritakan pada mereka tentang inti pembicaraan. Pada awal presentasi atau pada awal Anda berbicara di depan umum, ceritakan pada audiens apa yang mereka dapatkan dari apa yang dibicarakan. Jangan berharap mereka mau mendengar dengan baik apabila tidak diberikan arahan yang jelas. Ketika tahu apa yang mereka dengar, umumnya mereka ingin lebih terlibat dan tidak mengabaikan Anda. Jadi ceritakan pada mereka tentang inti pembicaraan dalam topik atau
hal apa yang Anda ingin sampaikan pada materi ketika Anda berbicara di depan umum. Mungkin hanya itu saja tips atau sharing ya yang saya dapat bagikan kepada teman-teman. Semoga ilmu atau sharing yang saya bisa share kepada teman-teman bisa bermanfaat. Saya pun di sini juga masih belajar dan perlu koreksi dari teman-teman untuk dapat berbicara dengan baik di depan umum, karena saya di sini juga masih belajar untuk menjadi pembicara yang baik. Semoga tips atau trik dari saya itu dapat diterapkan oleh teman-teman semua sehingga teman-teman bisa menjadi pembicara yang baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.